yang barusan kita baca ya, Yesus tampil sebagai kebijaksanaan yang menjadi pribadi. Ya, tolong dicatat dan diingat. Jadi dari perikop yang barusan kita baca dan dengar, Yesus itu tampil sebagai kebijaksanaan yang menjadi pribadi. Ini sama seperti Amsal 8 ayat 12 sampai dengan 14. Amsal 8 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan bacakan untuk Anda. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Jadi ini kalau kita tafsir secara alegoris, dikatakan di ayat 12, aku hikmat. Jadi sebenarnya bisa dikaitkan dengan pribadi Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus tampil sebagai kebijaksanaan yang menjadi pribadi. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya. Lalu Yesus juga mengajak semua orang untuk mendengarkan hikmat-Nya. Coba baca ayat 32. Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Nah, ya. Jadi sebenarnya Yesus itu tampil dalam perikop Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 tadi sebagai pribadi yang penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga dalam Amsal yang barusan kita dengar, bahkan dikatakan bahwa hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Kata kebijaksanaan, Ibu Bapak, teman-teman, itu berasal dari kata Latin yaitu sapientia. Dari kata sapientia inilah maka kita mengenal kata kebijaksanaan. Sophia, ya, filosofia, ya, filsafat, mencintai kebijaksanaan. Nah, kata Latin dari kebijaksanaan yaitu sapientia. Oh, ini saya diminta jadiin co-host. Oke, sebentar Pak Tony. Sudah. Oke, lanjut ya. Jadi kata Latin dari kebijaksanaan yaitu sapientia ini bergender feminim. Ingat ya Ibu Bapak ya, bergender feminim. Jadi Yesus di sini tampil sebagai seorang ibu. Yaitu pemberi kelegaan dan ketenangan. Coba kita balik lagi ke 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku. Tadi kan sama seperti Amsal 8 ayat 32 kan. Bahwa mereka anak-anak yang berbahagia adalah anak-anak yang mengikuti jalan-jalanku. Nah, barusan kita dengar bahwa Yesus mengajak kita lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, jadi Yesus itu kebijaksanaan, hikmat
yang menjadi pribadi. Tetapi kebijaksanaan di sini gendernya feminim. Seperti contoh misalkan mahasiswa, mahasiswi, putra, putri. Ya, kalau putra gendernya laki-laki, kalau putri gendernya perempuan. Kalau mahasiswa gendernya laki-laki, kalau mahasiswi gendernya perempuan. Itu jelas. Nah, kalau kata sapientia itu gendernya feminim. Ya, bahwa di sini Yesus tampil sebagai pribadi seorang ibu, yaitu pemberi kelegaan dan ketenangan. Nah, ini penting. Ya. Jadi betapa penting kita melihat etimologinya, akar katanya. Sehingga kita tahu bahwa Yesus saat itu mengatakan demikian, menempatkan diri sebagai sang kebijaksanaan yang sifatnya feminim, ya, yang sifatnya feminim. Ya, karena ibu itu yang mampu memberikan kelegaan dan ketenangan. Sehingga sebagai seorang ibu, Yesus mengundang semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak, teman-teman ya. Oke, berikutnya. Lalu di ayat yang ke 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Bapak dan teman-teman harap ingat, kuk dari Yesus itu berbeda dengan kuk dari pemimpin agama Yahudi adalah beban hukum Taurat dan tradisi nenek moyang yang berbelit-belit, kaku, dan dilaksanakan secara harafiah sehingga menjadi beban. Nah, hati-hati terhadap kuk yang seperti ini. Ya, datang ke gereja, ikut perayaan Ekaristi bukan karena kerinduan dan mencintai Tuhan, tapi karena perintah gereja sehingga menjadi beban. Ya, sehingga menjadi beban. Maka kita sebagai umat Tuhan, kita harus menggunakan kuk yang Tuhan pasang. Apa itu? Nah, ini. Aturan hukum dan tradisi dalam Perjanjian Lama yang dikemukakan oleh para pemimpin agama Yahudi itu terasa berat jika dilaksanakan, tetapi berdosa jika tidak ditaati. Gimana nggak berat? Perpuluhan, iya kan? Lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban penebus dosa. Lalu puasa dan sebagainya. Itu sangat berat. Ya, pada saat Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, jadi semuanya serba berat. Nah, makanya Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang Yesus pasang itu berbeda dengan kuk
dari pemimpin agama Yahudi. Maksudnya apa? Dengan cinta, orang dapat melakukan apa saja yang baik dengan bebas. Jadi Yesus mengubah hukum agama yang kaku itu menjadi ungkapan cinta. Dari pelaksanaan lahiriah menjadi dorongan moral. Maksudnya apa? Jadi Yesus ingin mengajarkan bahwa hukum agama itu bukanlah aturan yang kaku. Tetapi justru hukum dalam agama itu benar-benar berasal dari rasa cinta kepada umat manusia yang tidak menginginkan manusia itu binasa. Maka Yesus hadir untuk memperbaharui hukum dalam perjanjian lama, yaitu dengan ungkapan cinta kasih. Bahwa semua hukum itu harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan penuh kasih. Maka kalau ada saudara kita yang tidak hadir dalam perayaan Ekaristi, jangan langsung mengumpat, menghakimi, bahkan memarahi mereka. Wah, kamu nggak ikut perayaan Ekaristi. Wah, itu dosa besar loh. Itu melanggar 5 perintah gereja loh. Nah, itu kaku namanya. Itu harafiah. Itu kuk yang dipasang oleh para pemimpin agama Yahudi. Bukan yang dipasang oleh Yesus. Saat kita melihat dan tahu saudara kita malas ke gereja, justru kita harus mengasihi dan mendoakan mereka agar mereka rajin ke gereja lagi. Itulah kuk yang Yesus kenakan. Sampai sini paham Ibu Bapak, teman-teman? Jadi tidak kaku. Pada saat teman-teman dan Ibu Bapak pada misalkan Rabu Abu dan Jumat Agung sedang sakit, lalu tidak kuat untuk pantang dan puasa, ya sudah, tidak usah pantang dan puasa. Lalu ada yang bilang, itu kan wajib hukumnya, harus. Nah, itulah kuk dari pemimpin agama Yahudi. Begitu kaku, dilaksanakan secara harafiah, sehingga menjadi beban. Tetapi kita lihat kondisi kita. Oh, ternyata kita lagi sakit, kurang fit, nggak kuat pantang dan puasa. Ya sudah, tidak usah pantang dan puasa. Bisa digantikan dengan hari lain saat tubuh kita dalam keadaan yang sehat. Itulah kuk yang Yesus pasang. Ringan, bukan beban, karena dilakukan penuh kesadaran dan penuh cinta. Sampai sini jelas Ibu Bapak, teman-teman? Ya, jadi kalau kita merasa bahwa saat ini kita sedang dalam keadaan yang takut sekali, dihukum, dimarahi, lalu merasa nanti tidak dapat diampuni dosanya oleh Tuhan, nah itu harus memasang kuk dari Yesus, bukan dari pemimpin agama Yahudi. Inilah penyembuhan beban batin. Jelas Ibu Bapak? Inilah penyembuhan beban batin. Jadi tidak merasa tertekan, tidak merasa terbeban dalam menjalankan kewajiban agama. Sampai sini jelas Ibu Bapak, teman-teman? Ya, misalkan kita dalam masa prapaskah ya diminta untuk berpantang ya selama masa prapaskah. Lalu kita sehari lupa kalau kita pantang daging. Lalu kita makan daging di hari itu. Lalu kita merasa sangat bersalah, sangat berdosa, sehingga kita merasa, waduh, aku nggak layak, aku nggak pantas karena sudah bolong,
Satu hari aku tidak pantang. Nah, ini adalah kuk dari pemimpin agama Yahudi, bukan kuk dari Tuhan Yesus. Ya, maka Ibu Bapak perhatikan ini agar kita punya cara berpikir yang benar ya. Karena justru beban batin itu ada karena kita tidak memasang kuk yang Yesus berikan. Jadi kalau kita menggunakan atau memasang kuk dari Yesus, maka hidup kita nggak akan penuh dengan beban. Nggak akan. Ya, makanya Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Ya, Yesus merangkum hukum yang begitu banyak, panjang dan berbelit-belit menjadi singkat dan menyangkut hal-hal yang mendasar saja. Nah ini, Yesus mengubah hukum dari bentuk imperatif, yaitu perintah, ya imperium, ya imperatif itu perintah, menjadi indikatif atau petunjuk. Lihat perbedaannya. Nanti Ibu Bapak di sini bisa menggunakan kalimat-kalimat ini dijadikan langkah-langkah konkret. Jadi langkah-langkah konkret itu bukanlah sebuah perintah, tapi sebuah petunjuk. Ya, Yesus mengubah hukum dari bentuk imperatif menjadi indikatif, sehingga tidak menjadi beban. Yesus mengubah rumusan hukum dari bentuk negatif atau larangan, jangan mencuri, jangan berzina, ya, jangan mengingini istri milik sesamamu, jangan menyembah berhala. Nah, itu semuanya sifatnya negatif atau larangan. Jangan, jangan, jangan. Tetapi Yesus mengubahnya menjadi rumusan yang positif berupa ajakan. Kasihilah. Yohanes 15 ayat 17. Marilah kepadaku. Ya, mari ikutlah aku. Akan kujadikan kamu penjala manusia. Barang siapa yang mau menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Lihat, Yesus tidak menggunakan kata yang imperatif, tidak memerintah. Ya, Yesus menggunakan bentuk indikatif, indikator, petunjuk. Petunjuk atau indikator bahwa listrik kita mau habis. Ya, itu bunyi kan? Duit, 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 duit. Nah, itu teriak duit, 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 duit katanya. Artinya listrik kita harus diisi ulang, ya kan? Nah, itu indikator. Ya, ada petunjuknya. Ya, HP kita lowbat, ada petunjuknya enggak Ibu Bapak, teman-teman? Muncul ya pop-up-nya kan, baterai Anda sisa 20% misalkan. Nah, itu ada petunjuknya, ada indikatornya. Maka Yesus mengubah bentuk perintah menjadi bentuk indikatif atau petunjuk atau acuan. Kalau kamu ingin bahagia, jualah milikmu dan ikutlah aku. Itu kan petunjuk. Ya. Yesus nggak mengatakan kamu harus menjual milikmu. Ya, kamu harus ikut aku. Nah, itu perintah. Tapi Yesus dengan bentuk yang mengajak. Kalau kamu ingin bahagia, apa kata Yesus? Orang yang bahagia mereka adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Jadi bentuknya adalah ajakan. Ya, kalau kamu mau bahagia,
dengarkan firman Allah dan lakukanlah. Sampai sini jelas, Ibu Bapak, teman-teman? Maka ini juga bisa dijadikan langkah-langkah konkret. Karena sifatnya bukan imperatif, bukan yang memerintah, tetapi yang memberikan sebuah ajakan. Sehingga kesannya kita sebagai pewarta, sebagai pembawa renungan tidak menggurui. Ya, karena kalau bentuknya perintah, itu sifatnya menggurui. Jangan. Nah kan? Jadi sifatnya itu negatif ya. Jangan terlambat kalau ke gereja. Jangan terlambat kalau mau datang ngaku dosa. Nah, itu sifatnya imperatif, bukan ajakan. Ya, kalau ajakan beda bunyinya. Mari Ibu Bapak kita usahakan datang tepat waktu untuk hadir dalam perayaan Ekaristi. Lebih enak mana Ibu Bapak? Lebih enak yang kedua ya, yang berupa ajakan ya, daripada bentuk perintah. Nah, Yesus mengubah ini. Inilah penyembuhan beban batin. Inilah kuk yang dipasang oleh Yesus. Bahwa Yesus hadir bukan untuk menjadi perintah, tetapi Yesus hadir untuk menjadi petunjuk. Ya. Nah, lalu berikutnya, Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku. Maksudnya apa? Ibu Bapak, teman-teman ingat ya, di sini Yesus tampil sebagai guru dan kita sebagai murid. Menjadi Kristen berarti menjadi murid Yesus Kristus. Istilah murid itu berasal dari bahasa Latin discipulus, yang berhubungan erat dengan kata disiplin atau disiplina dalam bahasa Latin. Dan kedua kata ini memiliki akar kata yang sama. Ya, discipulus dan disiplina memiliki akar kata yang sama. Dan karena itu saling berhubungan. Ingat nih, menjadi murid berarti berdisiplin. Karena tidak ada murid yang berhasil tanpa disiplin. Betul nggak Ibu Bapak? Dan tanpa disiplin, seorang tidak mungkin menjadi murid. Ingat, tanpa disiplin, seorang tidak dapat menjadi murid. Maka kata discipulus dan disiplina itu sangat erat kaitannya. Discipulus itu murid, disiplina itu disiplin. Jadi seorang murid dikatakan murid karena hidupnya disiplin. Dan tanpa kedisiplinan, maka kita tidak dapat disebut murid. Makanya Yesus mengatakan, belajarlah padaku. Karena Yesus adalah pribadi yang disiplin. Jelas Ibu Bapak? Sebagai murid Yesus Kristus, disiplin kita terdapat di dalam ajaran Yesus. Jadi kita harus disiplin terhadap ajaran-ajaran Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah ajaran Yesus dan kita harus disiplin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, karena kata Latin murid dan disiplin itu sama. Maka murid itu harus disiplin. Dikatakan murid karena hidupnya disiplin. Maka karena guru kita Yesus, maka kita harus mencontoh kedisiplinan yang telah Yesus lakukan. Karena kita muridnya.
Jelas? Nah, kalau misalkan gurunya terlambat, maka muridnya juga pasti terlambat. Ya, kenapa? Karena di benak murid, mereka akan berpikir gurunya pasti belum datang. Ya, gurunya pasti terlambat. Ngapain kita datang cepat-cepat? Karena gurunya tidak disiplin. Sehingga membuat murid juga menjadi tidak disiplin. Tapi karena Yesus disiplin dan kita adalah murid Yesus, maka kita juga harus disiplin. Ini maksudnya belajarlah daripadaku, Ibu Bapak. Ya. Oke, nah ini penting nih. Ini yang orang seringkali bingung ya, apa definisi lemah lembut? Ada yang mau coba menjawab definisi lemah lembut itu apa? Lemah itu tanah ya. Lemah. Nggak, itu bahasa Jawa. Nah, lemah lembut ya. Ibu Bapak tolong ingat. Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku, ingat. Yesus adalah guru, kita adalah murid. Yesus mengatakan belajarlah daripadaku. Berarti Yesus mau kita belajar. Menjadi murid penuh dengan kedisiplinan. Menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Tolong diingat Ibu Bapak, dua sifat dan dua karakter ini menjadi sangat penting. Karena Yesus mengatakan secara eksplisit, belajarlah dengan disiplin dari aku mengenai kelemah lembutanku dan mengenai kerendahan hatiku. Jelas ya? Yesus dengan sangat jelas mengatakan secara eksplisit, belajarlah daripadaku. Jadi kita harus belajar lemah lembut dan rendah hati dari Yesus. Itu maksudnya. Oke. Nah, ternyata pribadi Mesias yang lemah lembut itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Coba dibuka Zakaria 9 ayat 9. Sebagai informasi Ibu Bapak, tentu Ibu Bapak masih ingat, Nabi Zakaria itu nabi setelah pembuangan Babel. Ya, jadi sejaman dengan Nabi Hagai dan Nabi Tirto Yesaya, yaitu Nabi Zakaria. Jadi pasca pembuangan Babel. Silakan, ada nubuat mengenai Yesus dari nabi ini. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Oke, ia adalah, terima kasih Kak Yunita, pribadi yang lemah lembut, yang mengendarai atau menunggangi seekor keledai, bukan kuda. Ya. Dan inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, yang ternyata terpenuhi pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem, menunggangi seekor keledai. Keledai binatang yang selalu dan sering dicap binatang yang bodoh. Iya kan? Sampai dijadikan sebuah analogi. Ya, keledai aja jatuh nggak mungkin sampai 3 kali ya jatuh di lubang yang sama. Maksudnya apa? Binatang yang paling bodoh aja nggak mungkin melakukan kesalahan yang sama sebanyak 3 kali. Jadi dianalogikan dengan seekor keledai.
Nah, Yesus masuk ke kota Yerusalem itu dengan menunggangi seekor keledai, binatang yang dicap paling bodoh. Bayangkan. Betapa rendah hatinya Yesus. Ya, dia tidak mengendarai kuda yang gagah, yang hebat, yang perkasa, tetapi dia mengendarai seekor keledai yang lemah, kecil, dan bodoh. Maka, perhatikan ini. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati mirip dengan hamba Yahweh yang menderita dalam Yesaya 42 ayat 2 sampai dengan 4, Yesaya 53 ayat 6 sampai dengan 7. Itu merupakan alegoris yang nanti akan sampai muaranya pada pribadi Yesus Kristus. Hamba Yahweh yang tidak berdaya, yang wajahnya pun enggan kita lihat. Ya, semaraknya pun tidak ada. Tetapi justru dia seperti itu karena menanggung segala dosa-dosa kita. Ya, dialah yang memberikan kuk yang ringan. Dialah yang mengangkat beban berat kita dan yang memberikan kelegaan dan ketenangan pada kita. Dialah yang mengajarkan kita, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi beban berat, Ibu Bapak ingat ini sangat penting dan sangat dalam maknanya. Beban berat dalam hukum perjanjian lama yang dipasang oleh para pemuka agama Yahudi itu dipikul sendirian oleh Yesus. Paham ya? Dan Yesus menanggung semua itu, dan setelah itu dia memberikan kuk yang ringan. Agar kita semua tidak perlu mengangkat beban berat seperti yang Yesus lakukan. Sampai sini jelas Ibu Bapak? Makanya Yesus mau agar kita memikul kuk yang Yesus pasang. Sehingga kita tidak hidup dalam beban yang berat, tetapi kita diberikan kelegaan dan ketenangan. Kita tidak perlu repot-repot lagi membawa korban bakaran, membawa korban penghapus dosa. Karena semuanya itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita tidak perlu repot-repot lagi membayar perpuluhan. Ya kan? Kita tidak perlu lagi repot-repot untuk apa ya? Kalau misalkan di perjanjian lama itu kan sampai sekarang sih melakukan hari Sabat ya, dari Jumat sore pukul 6 sampai Sabtu sore pukul 6. Nah, kita nggak perlu repot-repot tuh. Ya. Kita Sabat aja, maksudnya Sabat itu hari Tuhan, hari Minggu gitu ya, masih buka toko. Ya, masih cari kantong katanya, masih cari uang, ya masih kerja, enggak apa-apa. Lihat nih, ya. Tetapi kita tahu dengan kita diberikan beban yang ringan, kuk yang Tuhan pakai, kita diminta untuk belajar. Nah ini, jadi beban itu memang ringan, kuk itu memang ringan, tetapi kita harus belajar. Gitu maksudnya. Ya, belajar dari Yesus agar menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, maksudnya apa? Silakan dicatat. Ini maksud dari kelemah lembutan. Jadi semoga nggak ada yang tanya lagi ya Ibu Bapak ya. Dalam bahasa Yunani, kata lemah lembut itu disebut dengan praotes.
Ya, ingat aja protes, tinggal ditambahkan a-nya, ya kan, praotes. Nah, praotes itu Ibu Bapak, teman-teman, adalah sifat yang ada di antara dua ekstrim. Tolong diingat dan dicatat nih. Yaitu ekstrim pertama orgilotes. Orgilotes. Dan ekstrim kedua adalah aorgesia. Aorgesia. Orgilotes ini artinya gampang atau mudah sekali marah. Itu orgilotes. Sedangkan aorgesia artinya tidak pernah bisa marah. Di sini rasanya ada nggak yang nggak bisa marah? Nah, itu ekstrim yang kedua. Itu namanya aorgesia. Nggak pernah bisa marah. Nah, kata praotes ini, lemah lembut ini, itu berada di tengah-tengahnya. Jelas ya Ibu Bapak ya? Yaitu, perhatikan, sifat lemah lembut adalah orang yang marah tepat pada waktunya dan tidak pernah marah pada waktu yang salah. Itu lemah lembut. Nah, ingat ya, jadi lemah lembut itu bukan berarti kemayu kalau orang Jawa bilang. Jalannya pelan-pelan, ngomongnya halus, itu bukan definisi lemah lembut. Ya, lemah lembut itu ada di antara dua ekstrim. Ekstrim yang gampang marah dan ekstrim yang nggak bisa marah. Lemah lembut di tengah-tengahnya. Jadi lemah lembut itu adalah marah pada waktu yang tepat dan tidak pernah marah pada waktu yang salah. Yesus pernah marah nggak? Yuk, pernah nggak Ibu Bapak? Pernah ya, pada saat kapan? Pada saat kapan? Bait Allah, Kak. Ya, bait Allah kenapa? Ya. Berjualan di bait Allah. Pada saat Yesus melihat bait Allah dijadikan sarang penyamun. Yesus marah sampai menjungkir balikan semuanya. Meja-meja pedagang dia jungkir balikan semua. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, Yesus kok marah ya? Kan Tuhan itu panjang sabar. Masa Tuhan gak bisa mengontrol kemarahannya? Tidak bisa mengendalikan dirinya? Nah, Tuhan macam apa itu kok marah kayak gitu? Nah, itu artinya belum paham. Jelas ya, bahwa justru Yesus ingin menyatakan kelemah lembutannya. Yaitu marah di saat yang tepat. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu tidak pernah marah pada waktu yang salah. Pada saat Yesus disangkal oleh Petrus, dihianati oleh Yudas Iskariot, ditampar oleh para serdadu Romawi, diarak, dipertontonkan, sampai akhirnya disiksa dan dibunuh di atas kayu salib, Yesus marah enggak? Enggak. Ya, itulah kelemah lembutan. Marah di saat yang tepat dan tidak akan marah pada waktu yang tidak tepat. Ya, jadi orang yang lemah lembut bukanlah orang yang feminim atau lamban, bukan, tetapi orang yang dapat mengendalikan dirinya dan bijaksana. Jadi wajar kalau misalkan kita marah, kalau kita melihat ketidakadilan. Ya, kalau ada orang yang marah gitu kan, kita harus lihat konteksnya dulu nih. Kenapa dia kok sampai marah-marah? Jangan langsung ambil kesimpulan
bahwa orang tersebut adalah seorang yang pemarah. Enggak seperti itu. Ya, bahwa ada kalanya orang harus marah di saat yang tepat, ya kan? Tapi di saat yang kurang tepat, hendaklah tidak marah. Begitu ya, Suster? Senyum-senyum Suster ini. Tanya Ya, Suster silakan. saya tuh kadang itu diprotes sama keluarga nih. Katanya, suster kok ini pemarah gitu loh. Saya sampai bilang, saya bukannya pemarah. Cuma ada ini apa? Saatnya itu kalau memang salah ya saya salahkan gitu kan. Dan itu pun juga kalau benar ya tidak mungkin saya salahkan, itu satu. Terus yang kedua itu saya tuh bukannya galak tetapi itu tegas gitu. Nah, apakah unsur lemah lembut itu juga dikatakan sebagai apa? Unsurnya Yesus ya yang saya pernah refleksikan itu salah satunya apakah itu bentuk ketegasan ataupun ke apa ini prinsip yang ini loh, prinsip yang bagi Yesus itu sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu loh. Itu Suster, tepat sekali. Tepat sekali. Ada nilai-nilai Kristiani yang tidak dapat kita kompromikan. Ada nilai-nilai kekristenan yang tidak bisa kita tawar-menawar. Tidak bisa. Makanya Yesus itu memporak-porandakan meja-meja para penjual di Bait Allah itu karena mereka kelewatan. Kalau kita tahu konteksnya Ibu Bapak, teman-teman, sangat wajar Yesus marah sekali. Karena Bait Allah itu Ibu Bapak itu dibedakan menjadi 4 bagian. Ya, singkat aja ya. Kalau di masjid itu kan ada 3 bagian ya. Bagian paling depan itu untuk imamnya. Di belakang imamnya itu laki-laki. Di belakang laki-laki itu perempuan. Ada batas sucinya. Yaitu 3 bagian kalau teman-teman kita yang muslim. Ya, imam paling depan. Lalu di belakang imam itu para pria. Lalu di belakang para pria itu para perempuan. Nah, Yahudi di Bait Allah juga demikian. Tapi 4. Nah, ya, bagian paling depan dekat dengan tabut perjanjian itu imam. Ya. Lalu bagian belakang imam itu adalah laki-laki Yahudi. Bagian belakang dari laki-laki Yahudi yaitu perempuan-perempuan Yahudi. Nah, paling luar itu para pendosa, para kafir, orang-orang yang najis. Jadi mereka itu berada di pelataran Bait Allah yang mau berdoa. Tapi mereka nggak bisa masuk ke Bait Allah. Jelas di sini Ibu Bapak? Jelas ya, jadi ada 4 bagian utama. Nah, para penjual itu menjual barang dagangannya itu di tempat orang-orang yang kafir, para pendosa, orang-orang yang dalam keadaan najis. Jadi Yesus itu marah karena mereka merampas hak orang-orang yang terpinggirkan. Nah, Yesus marah. Enak aja. Itu hak orang-orang yang selama ini dicap pendosa, dicap najis. Mereka juga mau berdoa. Tapi kenapa merekanya di tempat mereka untuk berdoa dipakai untuk berjualan? Yesus marah. Yang kedua, para penjual di situ itu bekerja sama dengan panitia kurban. Singkat cerita ya Ibu Bapak ya. Jadi pada saat mereka datang untuk mempersembahkan korban, ada yang dari jauh kan, Bait Allah kan cuma 1 tuh di Yerusalem. Nah itu korbannya, kambing dombanya itu harus
seleksi dulu oleh panitia Bait Allah itu. Sesuai enggak dengan aturan untuk mempersembahkan korban. Ya, aturannya kan tidak boleh di atas 1 tahun, tidak boleh cacat, tidak boleh patah, tidak boleh terluka. Pokoknya banyak aturannya mengenai binatang persembahan. Nah, mereka tuh kong kali kong ibu bapak sama panitianya. Ya. Jadi panitianya itu bilang, ini korbannya cacat. Ya kan? Harus ganti, nggak boleh jadi bahan persembahan. Nah, akhirnya mereka mau nggak mau beli. Karena rumah mereka jauh. Dulu belum ada kereta, belum ada pesawat, ya kan, belum ada Gojek, ya kan, boro-boro pesawat, Gojek, ya kan, belum ada ojek online, ojek juga nggak ada, ya kan, apa, ojek pangkalan, ya, belum ada kan. Jadi mereka mau nggak mau harus beli dengan atau dari penjual itu. Nah, nanti panitia Bait Allah itu dapat komisi. Itu ceritanya. Jadi kasihan orang miskin yang datang jauh-jauh bawa korban persembahan, ternyata sampai di Bait Allah itu ditipu, dibohongi, dimanipulasi oleh para panitia Bait Allah. Ini korban kamu nggak layak jadi korban persembahan buat Allah. Udah kamu pulang, bawa yang baru. Ya, ganti yang lain. Nah, karena rumahnya jauh ya udah, mau nggak mau mereka harus beli. Belinya di mana? Ya di situ, di penjual hewan korban. Nah, kalau beli di situ udah pasti diterima. Ya kan? Dan akhirnya panitia itu dapat komisi. Jahat mereka. Yesus tahu, makanya Yesus langsung menjungkir balikan meja-meja dan kursi mereka. Nah, itulah lemah lembut, bukan kasar loh Ibu Bapak. Ya, itulah lemah lembut. Ya, marah di waktu yang tepat dan tidak pernah marah di waktu yang salah. Yuk, sampai sini ada pertanyaan enggak? Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalkan ada yang pernah marah karena membela hak asasi manusia, membela keadilan dan kebenaran, jangan merasa itu suatu dosa. Ya, kecuali kalau marahnya itu sudah sangat membahayakan orang lain. Nah, itu nggak boleh ya, merugikan orang lain. Ya. Tapi kalau kita marah di waktu yang tepat, seperti yang tadi Suster bilang, ada nilai-nilai Kristiani yang kita pegang dilanggar, lalu kita tegas, kita tegur dalam kasih, maka itu bukanlah suatu kesalahan. Justru itu adalah bentuk kelemah lembutan. Oke ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang yang terakhir nih. Selain itu, lemah lembut adalah sikap berlawanan dengan hupselokardia. Nah, hupselokardia itu artinya tinggi hati. Jadi lemah lembut itu lawan dari tinggi hati. Nah, ya, orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Jadi sebenarnya lemah lembut dan rendah hati itu mirip, sama ya dalam konteks ini. Karena lawan dari lemah lembut itu adalah tinggi hati. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati, yang mengakui dirinya ciptaan Tuhan, terbatas, dan perlu bantuan Tuhan. Itu orang yang lemah lembut. Makanya Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah,
Tidak ada guru yang dapat mengajar murid yang sudah tahu semuanya. Dan tidak ada murid yang dapat belajar sesuatu dari guru tanpa kerendahan hatinya. Maka seorang Kristiani tidak dapat menjadi murid Yesus yang baik tanpa kerendahan hati. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kita agar rendah hati. Hanya orang yang protes yang mendapatkan ketenangan hidup. Disinilah letak penyembuhan beban batin. Jadi kuncinya cuma satu, Ibu Bapak. Ya, kalau kita mau sembuh dari luka-luka batin kita, jadilah pribadi yang lemah lembut. Itu aja. Ya, kadang kan yang paling sulit itu bukan mengampuni orang lain ya, tetapi yang paling sulit adalah mengampuni diri sendiri. Ya, maka kita mau bersikap lemah lembut. Ya, bahwa kita butuh bantuan Tuhan, kita terbatas, dan kita serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Itulah orang yang lemah lembut. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk kedua, penyembuhan kasih? Silakan. Ya, terima kasih Kak Vindes. Halo. Ya, Bu Herna. Ya, apakah suara saya masih terputus-putus, Kak Enggak, Vindes? jelas kok sekarang. Ya, terima kasih Kak Vindes. Penjelasan Kak Vindes tentang penyembuhan batin ini buat saya adalah sesuatu yang baru ya, karena memang kita tinjau dari sisi alkitabiahnya tuh ternyata sangat dalam gitu ya. Cuma ini ada satu hal yang mau saya tanyakan kepada Kak Vindes. Kalau misalnya seseorang yang memiliki katakanlah karakter yang memang keras seperti itu, berarti kan dia itu jauh dari gambaran orang yang mempunyai sifat lemah lembut ya, Ya. Kak Vindes. Jadi bagaimana ya cara kita menyikapinya? Apakah ini semata-mata rahmat Tuhan atau kita bisa mengupayakannya gitu loh, Kak Vindes? Itu yang disebut dengan orgilotes tadi ya, Bu Herna ya. Iya. Orgilotes ya, orangnya keras, gampang sekali marah, bahkan di restoran, di mall, banyak orang melihat pun bisa marah-marah gitu kan. Itu kan waktu yang salah sebenarnya. Ya, waktu yang tidak tepat. Maka orang seperti ini kategorinya adalah orgilotes. Ya, orgilotes yang gampang marah, yang mudah sekali marah, ya, mudah sekali tersulut amarahnya, lalu tidak melihat keadaan dan waktunya. Maka orang-orang seperti ini memang harus dinasihati dalam keadaan yang kondusif. Ya, bukan dalam keadaan yang sedang marah, justru akan, kalau dalam pepatah itu menyiram bensin ya ke dalam api ya, sehingga membuat api itu semakin besar. Tetapi justru orang-orang seperti ini harus dinasihati dalam keadaan yang happy, dalam keadaan yang kondusif. Nah, sekali dua kali dinasihati tidak bisa, berarti harus didoakan. Jenis seperti ini hanya bisa didoakan dan puasa katanya. Ya, jadi kalau misalkan ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, kita sudah tegur dalam kasih, kita sudah ajak teman kita juga untuk menegurnya, tetapi masih belum ada perubahan, maka kita ingat Yesus mengatakan jenis seperti ini hanya bisa disembuhkan, ya, hanya bisa disembuhkan dengan doa dan puasa. Maka berdoalah dan berpuasa buat dia. Gitu, karena
nggak ada jalan lain ya Kak Vindes ya, Nggak ada kalau jalan misalnya lain. memang orang sudah memang seperti dari sononya gitu loh maksudnya. Iya, karena kalau sudah menjadi karakter dan karakter itu menjadi budaya, itu sudah sulit ya. Kita mau nasehatin sampai berkali-kali pun, kalau tidak ada kerendahan hati dari pihak mereka, maka semua itu akan sia-sia. Nah, kita bisa lawan dengan doa dan puasa. Ya, karena kekuatan doa dan puasa kita tahu itu sangat besar. Amin. Ya. Terima kasih Kak Vindes. Sama-sama Bu Herna. Ada lagi? Ya. Nah, mungkin juga ada di antara ibu bapak, mungkin suster juga mengenal pribadi yang ekstrim kedua ya, yaitu aorgesia, yang nggak bisa marah sama sekali. Pernah nggak ketemu orang seperti ini? Pernah juga ya Bu Ana ya. Jadi nggak bisa marah gitu ya. udah benar-benar nggak tahu harus ngomong apa sama orang ini. Dihianati, disakiti, dibully, dihina, direndahkan, disepelekan, disingkirkan, nggak pernah bisa marah. Ada nggak? Ada ya. Aku punya teman kayak gitu. Kita yang gemes. Nah, kita yang gemes ya. Tapi justru ini yang ternyata nggak sehat. Iya. Lama-lama Ya. aku berpikir seperti itu. Something wrong with her. Yes. Jadi inilah ekstrim yang kedua. Sesuatu ya Kak ya. Iya, suster ingat. Mungkin ada keterbatasan fisik kali Kak Vindes. Mungkin bisu atau tulis sehingga tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Enggak, Bu Erna, itu memang ada. Itu Ada kok. semacam kepribadian, karakter atau disebutnya watak, itu ada seperti itu. Orang biasa kalau kita diskusi dia bisa kok terima diskusi Iya. kita, dia bisa diajak diskusi dengan baik. Eh? Cuma ya itu kalau sudah menyangkut dirinya sendiri, itu Iya, dia aku bilang sabar tapi sabar kelewat batas. Aku sampai bilang orang ini nggak waras. Karena aku jengkel ngomongnya, orang ini nggak waras nih, sakit nih orang gitu loh. mungkin karena ini ya faktor di satu sisi menahan itu bisa jadi. Di sisi yang lain istilahnya tuh frontal dengan dirinya sendiri atau gimana juga kita bisa ini toh. Itu Iya. Tapi nggak lihat manfaatnya, suster. Kita nggak lihat manfaatnya. Sometimes Iya. karena aku punya kelompok, ini anggota kelompokku yang biasanya kita kalau ngobrol, itu ngobrol harus ada tujuannya. Nah, kalau dia dalam kondisi orang lain salah, maksudnya itu dia tidak menegur, kesalahan orang itu kan akan bergulir terus dan terus Iya. terus gitu loh. Nah, itu dosa itu nantinya. Nah, makanya saya bilang yang bikin aku gemes itu, kamu tuh ngerti nggak dengan kamu begitu tenang, biasa-biasa, kayak nggak ada apa-apa itu, kamu membiarkan orang lain itu lebih masuk lebih dalam lagi dalam dosa. Yang aku protesnya sebenarnya itu gitu loh. Memang dia kayaknya dia yang jadi apa ya? Kayak dia yang jadi victimnya gitu. Cuman karena dia tenang aja kayak yang udahlah, ya udahlah. Ini bikin orang tambah berdosa gimana sih? Tapi memang dalam konteks Mereka bilang nih orang ada yang nggak beres sama orang ini. Mbak Ana, ada seorang teman saya bilang begini, kalau kita nggak mengizinkan sesuatu yang buruk, tanggapan yang jelek, ataupun situasi yang tidak kita inginkan itu terjadi atas diri kita, ya itu nggak akan ngefek kepada diri kita gitu loh. Jadi bagi dia, kalaupun dia dihina atau apa, dia tidak mengizinkan itu dia secara jasmaninya atau secara ininya dia menerima, nggak akan marah gitu loh katanya. Iya, itu memang itu dalam filsafat Yunani ya, itu yang disebut dengan stoikisme, stoa ya, filosofi teras yang bukunya sangat laris ya, bahwa kalau kita mau bahagia ya kita tidak usah memusingkan apa yang mengusik kita dari luar ya. Jadi kita Iya nggak usah benar terima. Kak Vindes. Ya, jadi itu sebenarnya cara berpikir filsafat stoa ya, stoikisme namanya Bu Herna. Tapi
sebenarnya itu kan menyangkut pribadi ya. Namun kalau menyangkut hak asasi manusia, nilai-nilai kehidupan, nah itu yang sebenarnya nggak boleh. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik terjadi dan kita diam saja, dibiarkan, nah itu justru yang salah. Maka sebenarnya aurgesia ini maka disebutkan ekstrim ya, ekstrim yang satu dan ekstrim yang kedua. Aurgesia ini juga ada something wrong tadi kata suster, ya, something wrong terkait dengan batinnya. Makanya ini penyembuhan batin itu bukan di ekstrim yang pertama, yaitu orgilotes yang gampang marah, karena orang yang gampang marah mudah sekali tersinggung, itu batinnya juga tertekan. Betul. Sedangkan yang aurgesia, yang cuek, yang tidak pernah bisa marah, itu juga sebenarnya batinnya tertekan. Cuman dalam porsi yang berbeda, atau dalam kondisi dan keadaan yang berbeda. Nah, orang yang lemah lembut itu berada di tengah-tengahnya. Nah, di tengah-tengah orgilotes dan di tengah-tengah aurgesia. Jadi di antara tegangan ini, di antara dua ekstrim ini, ya, di antara orgilotes dan di antara aurgesia, ya. Jadi di antara dua ekstrim ini, itulah orang yang lemah lembut. Maka kalau kita mau sembuh batinnya, Yesus minta kita menjadi pribadi yang di tengah-tengah ini, yang lemah lembut ini, bukan orang yang orgilotes, bukan juga orang yang aurgesia itu. Nah itu. Ya, maka sebenarnya nggak sehat kalau kita berjumpa dengan orang yang nggak pernah bisa marah. Justru ada something wrong dengan batinnya. Kak Vindes, saya mau tanya. Ya, Suster. Tarik dengan perkataan Kak Vindes mengatakan kalau kita tidak menegur itu dosa. Menegur pun juga apa? Istilahnya tidak ada perubahan pun juga kita diamkan. Apakah itu bisa dianggap sebagai dosa? Lalai berbuat baik kan, Suster? Nah, karena misalnya gini, misalnya nih, saya punya teman ini tuh sudah salah, saya tegur, dan tapi teguran yang saya berikan itu tidak didengar dan juga tidak diterima maupun tidak diperbaiki, gitu loh, dari pribadinya teman saya ini. Lalu saya sudah sampai capek memberikan istilahnya pengertian ataupun istilahnya tuh pemahaman dan juga istilahnya kamu tuh salah gitu, saya tuh the point gitu kan misalnya. Tapi terus akhirnya dia ini nggak mau menerima dan itu pun juga selalu terulang lagi. Apakah itu bisa dianggap sebagai dosa kalau seperti itu? Enggak, Suster. Karena sudah sekali kan juga di kitab suci dikatakan kalau ada saudaramu yang salah itu tegur 4 mata. Nah, kalau masih tidak bisa mendengar, tegur ini tambahan 1 bawa orang. 2 orang lagi teman kita. Orang lain lagi toh. Kalau nggak bisa forum. Nah, sampai di batas itu pun juga orang itu nggak bisa ini gitu loh. Nggak bisa mau menerima, nggak bisa mau ada perubahan. Itu yang terkadang saya tuh berpikir gini. Ya jujur aja saya tuh terkadang tuh berpikir, Tuhan saya kok berdosa sekali ya, sudah menegur tapi tidak mau ini ada perubahan, saya harus gimana? Itu akhirnya ya saya harus luweh lah, terserah kamu gitu. Itu sampai saya tuh sudah judek sendiri gitu loh Kak. Nah makanya itu kan maaf ya Tuhan saya tuh berdosa sekali. Itu ada kadang tuh pemahaman itu tuh ada gitu loh Kak. Justru itu yang tadi ya, yang saya bilang itu para pemuka agama Yahudi. Itu justru yang akan membuat beban kita semakin berat, Suster. Nah, ya, beban batin kita semakin berat. Ya, karena itu bukan kuk yang dari Tuhan. Nah, itu tadi ya. Karena kuk dari Tuhan itu sifatnya cinta ya. Cinta itu sifatnya positif ya, baik ya, terutama terhadap diri kita dan sesama ya. Kalau memang dirasa bahwa apa yang kita lakukan sudah tepat namun belum membuahkan hasil, berarti ya sudah ya kan, karena kita sudah melakukan bagian kita. Nah ini yang menarik Suster, saya itu kemarin barusan baca statusnya teman saya, ini menarik, dia habis ikut
perayaan Ekaristi di parokinya. Lalu homili romonya bagus mengenai Lazarus, ya 2 minggu lalu ya. Lazarus dan orang kaya kan. Nah, kenapa orang kaya itu kok akhirnya masuk ke tempat yang mengerikan, ya? Sedangkan Lazarus itu berada di pangkuan Abraham. Padahal pertanyaan dari Romo itu adalah, orang kaya itu melakukan kesalahan nggak? Iya. Tapi pertanyaan lebih lanjut, apakah orang kaya itu melakukan kejahatan? Tidak. Tidak loh. Orang kaya itu tidak melakukan kejahatan. Betul? Tetapi orang kaya itu tidak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena melihat saudaranya kelaparan, dia nggak kasih makan. Orang kaya itu nggak berbuat jahat, tapi dia tidak berbuat kebaikan. Makanya susah jadi orang Katolik. Ya, itulah yang disebut lalai berbuat baik. Nah, dosa kelalaian itu juga suatu dosa. Lalai untuk tidak berbuat baik. Makanya waktu saya baca, hebat nih Romo. Ya, keren banget permenungannya. Bahwa orang kaya ini nggak melakukan kejahatan loh. Tetapi dia tidak melakukan kebaikan. Ini jadi self reminder yang kuat nih Kak Findes. Iya, nah, sama-sama. Saya juga waktu baca, oh iya ya. Jadi tantangan kita itu sebenarnya udahlah nggak level lagi untuk tidak melakukan kejahatan. Itu bukan bagian kita lagi. Tantangan kita adalah untuk tidak cuek, tidak acuh, ya kan? Dan selalu peka dengan keadaan orang lain. Itu tantangan kita sekarang. Ya, langkah-langkah konkret. Ya, oke. Lanjut ya. Ya, Kak Findes silahkan. Sekarang yang kedua nih, penyembuhan kasih. Perikopnya mengenai apa nih kira-kira? Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ini terkenal sekali nih. Orang Samaria yang baik hati. Nah, nggak usah dibaca lah, karena kita mungkin sudah hafal. Nah, langsung aja ya Ibu Bapak, teman-teman, suster. Nih, kisah orang Samaria yang baik hati diawali dengan sebuah pertanyaan dari seorang ahli Taurat. Ya, kita tahu ya pertanyaannya, yang ditujukan kepada Yesus. Sebagai ahli Taurat, tentu dia tahu hukum Taurat. Karena itu Yesus menjawab dengan mengingatkannya pada hukum Taurat, yaitu cinta kepada Allah. Silakan dicatat. Jadi cinta kepada Allah itu dari Ulangan 6 ayat 5. Dan cinta kepada sesama itu adalah Imamat 19 ayat 18. Nah, setelah itu ahli Taurat tanya lagi, lalu siapakah sesamaku manusia? Karena menurut orang-orang Yahudi, sesama manusia itu ya sesama orang-orang Yahudi. Berarti kalau orang non-Yahudi itu nggak wajib dikasihi. Ya jelas ya Ibu Bapak ya, ini konteksnya ya. Maka Yesus menjelaskan dengan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ini perumpamaan Ibu Bapak. Kalau namanya perumpamaan berarti bukan suatu kejadian yang sesungguhnya. Namanya juga umpama. Nah, ya, perumpamaan, ya. Maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Kita tahu ceritanya ya, ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, yang sudah pernah ke Tanah Suci pasti tahu ya, Yerusalem itu
ke Yeriko turun ya di atas, Yeriko di bawah, kurang lebih 1000 meter turunnya. Nah, jadi 1 kilometer turunnya kurang lebih. Ya, Yerusalem di atas, Yeriko di bawah. Dan perjalanan itu kurang lebih 27 kilometer. Kalau jalan kaki itu kurang lebih 5 jam. Ya, 27 kilometer jalan kaki. Ingat dulu belum ada Grab atau Gojek. Apalagi ojek pangkalan belum ada ya. Nah, tempatnya itu dalam perjalanan Ibu Bapak dari Yerusalem ke Yeriko itu dulu padang gurun, banyak goa-goa, gelap, belum ada listrik. Ya, karena Thomas Alva Edison waktu itu belum lahir ya, jadi belum ada listrik. Lalu yang terjadi banyak sekali perampokan dan pembunuhan yang terjadi. Maka Yesus memberikan perumpamaan yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Ya, kita tahu bahwa ada seorang yang jatuh di tangan penyamun yang dipukul habis-habisan sampai terkapar di tengah jalan. Lalu datanglah seorang imam ya, itu melihat mayat itu akhirnya biarkan saja, tidak peduli. Lalu yang kedua, seorang Lewi lihat lihat orang itu terkapar di tengah jalan, cuek juga, nggak peduli. Terakhir orang Samaria yang dicap najis, yang dicap pendosa, yang dicap tidak berharga, justru orang Samaria inilah yang membantu dan menolong orang yang terkapar di tengah jalan tersebut. Maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan ini untuk menyadarkan ahli Taurat bahwa sesama manusia itu bukanlah orang Yahudi saja, tetapi orang-orang yang butuh pertolongan. Masa orang yang lagi sakit, yang lagi terluka, kita lihat dulu orang Katolik bukan. Oh bukan, ya udah nggak usah ditolong. Ya, coba buat tanda salib dulu, benar atau enggak? Oh ternyata salah nih tanda salibnya, berarti nggak usah ditolong, bukan orang Katolik. Ya nggak kayak gitu, ya. Bahwa Yesus memberikan contoh dan teladan dengan sebuah perumpamaan. Nah, lalu jawaban yang menunjukkan jawaban Yesus itu tepat menunjukkan bahwa ia tahu hukum Taurat, ya, dan para ahli Taurat ini juga sebenarnya tahu, karena dia juga menjawab dari pertanyaan Yesus tersebut kan, perintah mana, perintah yang paling utama. Nah, ahli-ahli Taurat itu tahu, tetapi sengaja dia bertanya karena mau mencobai Yesus. Ya, yang berikutnya mereka itu bertanya, memanggil Yesus itu bukan Tuhan, tetapi guru. Nah, ini suatu hal yang sangat-sangat kental, nuansa mencobainya ya, sehingga Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Nah, Ibu Bapak, ini juga hal yang baru, silakan dicatat. Jadi pertanyaan ahli Taurat itu mengacu pada ajaran dua jalan. Nah, jadi di dalam perjanjian lama itu ada ajaran mengenai ajaran dua jalan. Ya, ajaran dua jalan itu yaitu jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Yaitu dalam perjanjian lama ada. Ya, ajaran dua jalan. Ajaran ini adalah ajaran kuno di kalangan Yahudi. Silakan dicatat Ulangan 20 ayat 15 sampai dengan 20 dan Amsal 4 ayat 18 dan 19. Ya, kita nggak usah baca karena waktu kita terbatas. Setelah ini silakan Ibu Bapak baca ya. Inilah ajaran dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Sebuah ajaran kuno di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, itu dasarnya dari Ulangan dan dari Amsal. Jadi manusia itu harus memilih mengikuti jalan kebaikan atau jalan kejahatan.
Ya, ini ajaran dua jalan nih. Mau jalan kebaikan atau jalan kejahatan. Manusia disuruh untuk memilih. Lalu dalam perjanjian baru, ajaran dua jalan ini juga dapat kita jumpai. Silakan dicatat Ibu Bapak. Kalau enggak usah khawatir, saya sudah kirimkan materinya ya. Semoga dibaca loh ya. Silakan nanti dibaca lagi, dalam perjanjian baru juga ada. Dan ajaran ini juga dapat kita temukan dalam dokumen Kristen abad pertama, yaitu Didache atau Doctrina Apostolorum. Ya, ajaran ke-12 Rasul. Ya, istilahnya Didache. Kalau Ibu Bapak pernah dengar Didache, itu artinya ajaran ke-12 Rasul atau Doctrina Apostolorum. Ya, kata Didache itu sangat terkenal kok, sangat kental. Ya, kalau Ibu Bapak pernah ingat mungkin baca buku ya atau seminar ya, Didache itu adalah sebuah dokumen yang artinya ajaran ke-12 Rasul. Nah, di dalam Didache itu kita akan mengenal ajaran dua jalan ini. Ya, ajaran jalan kebaikan atau ajaran jalan kejahatan. Ya, ini ajaran dua jalan namanya. Jadi kita diminta untuk memilih, mau memilih jalan kebaikan atau jalan kejahatan. Ya, tidak setengah-setengah. Kadang baik, kadang jahat. Enggak ada pilihan itu. Ya, baik ya jalan kebaikan, jahat ya jalan kejahatan. Ya, maka Yesus bilang engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, ini ingat ya, ini juga ajaran dua jalan nih. Mau ikut aku atau ikut Mamon. Nggak bisa dua-duanya. Ya. Cari uang hasil jual narkoba untuk bangun gereja. Ya nggak bisa. Ya, nggak bisa ya. Ya, bangun gereja dari uang korupsi. Iya kan, nggak bisa. Ingat tuh, saya pernah jelaskan kan kategori perbuatan baik secara moral. Bukan hanya tujuannya aja yang baik, tapi objek, tujuan, dan keadaan. Tujuannya baik tuh, membangun gereja. Tapi objeknya nggak baik lah, masa dari korupsi atau jual narkoba. Nah, maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan perbuatan baik secara moral. Jadi jangan lihat tujuannya aja. Ya, ada orang tiba-tiba mau bantu kita. Nah, tujuannya baik nih, tapi kita lihat objeknya. Nah, kita lihat keadaannya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi 3 unsur ini harus terpenuhi sehingga bisa dikatakan perbuatan itu baik secara moral. Ya, kalau kita ingat atau kita pernah dengar, nggak apa-apa, yang penting tujuannya baik. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan kalimat itu, nggak apa-apa, yang penting tujuannya baik. Nggak bisa. Harus ada objeknya, harus sesuai juga dengan keadaannya. Orang praise and worship tengah malam, di saat orang lain pada tidur. Gak apa-apa, kan tujuannya baik, memuliakan Tuhan. Ya gak bisa. Waktunya tidur ya tidur. Masa praise and worship tengah malam, itu kan namanya ganggu orang tidur. Iya kan? Jadi nggak cuma tujuannya aja yang dilihat, tapi keadaannya saat itu gimana, objeknya apa. Ya, oke. Nah, sekarang ini penting Ibu Bapak, setiap orang Yahudi pasti ingat akan perintah utama. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5 tadi ya, ini perintah utama. Orang Yahudi itu harus hafal. Umur 5 tahun, mereka harus hafal perintah utama ini. Ya, ingat Ibu Bapak, kalau kita nanti punya cucu gitu kan, punya anak juga gitu kan, usia 5 tahun itu minimal harus tahu hukum cinta kasih Tuhan Yesus. Ya,
perintah utama ini, the golden rule, Matius 7 ayat 12. Nah, itu minimal harus tahu rasanya seperti itu. Ya. Setiap orang Yahudi yang saleh itu memakai tefillin namanya, bukan teflon. Kalau teflon mah emak-emak nih. Ya tefillin ya. Setiap orang Yahudi yang saleh, kalau nggak saleh mah nggak pakai ya, memakai tefillin, yaitu kain yang berisi ayat-ayat dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5 ya. Jadi ada kain itu bentuknya kotak gitu ya, Ibu Bapak ya. Ya, nanti silakan googling ya, bentuknya kotak. Nah, itu biasanya warna hitam kainnya. Di dalam kain itu ada ayat-ayat dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. Nah, ya. Dan mereka ikatkan pada dahi atau pergelangan tangan mereka. Nah, itu mereka lakukan loh. Dan pada tiang pintu rumah mereka ditempelkan mezuzah namanya. Mezuzah. Mezuzah itu bukan cermin. Kan ada ya rumah-rumah yang di atas pintunya ditempelkan cermin ya untuk menangkal roh jahat katanya. Ya, itu bukan mezuzah, itu cermin ya. Kalau mezuzah itu sama ya, isinya juga berupa kedua ayat utama itu ya. Mezuzah itu dapat terbuat dari logam, plastik, atau bahkan dari perak dan emas bagi orang Yahudi yang kaya. Tujuan dari tefillin dan mezuzah ini adalah agar orang Yahudi selalu ingat atau tidak lupa akan perintah utama itu. Jadi Yesus mengatakan perintah utama itu sebenarnya ahli Taurat itu sudah sangat hafal. Karena ini perintah utama yang selalu ada. Bahkan mereka bawa kemana-mana kalau mereka menggunakan tefillin. Dan di rumah mereka ada mezuzah. Jadi setiap kali mereka masuk rumah, mereka ingat tuh akan perintah utama itu. Makanya sebenarnya mereka itu benar-benar niatnya hanya untuk mencobai Yesus. Nah, Yesus memberikan perumpamaan dengan menampilkan tokoh orang Samaria. Inilah penyembuhan kasih. Tidak melihat latar belakang agama, tidak melihat latar belakang keluarga, tidak melihat status dan kedudukan, sehingga yang dilihat adalah pribadi manusianya. Inilah hukum utama, yaitu mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Hukum yang utama. Ya, tanpa melihat latar belakang pekerjaan, status keluarga, ya, dan sebagainya. Maka Yesus juga menjelaskan mengenai hukum yang kedua, hukum yang utama, bahwa kita diminta untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Silakan dicatat Ibu Bapak maksudnya apa. Ya, jadi nanti Ibu Bapak bisa kalau dalam sebuah pewartaan bisa dijelaskan ya maksud dari mencintai Tuhan dengan segenap hati, karena hati itu adalah pusat dari diri manusia. Jadi mencintai Tuhan dengan segenap hati maksudnya mencintai Tuhan dengan seluruh diri kita. Mencintai Tuhan dengan segenap jiwa berarti mencintai Tuhan sepanjang hidup kita. Sebab jiwa adalah prinsip kehidupan. Jadi sepanjang hidup kita. Itu maksudnya mencintai dengan segenap jiwa. Karena jiwa adalah prinsip kehidupan. Tanpa jiwa, maka manusia itu bukan disebut makhluk hidup. Ya kan? Jadi mencintai dengan segenap jiwa itu artinya mencintai sepanjang hidup kita. Karena tanpa jiwa manusia itu mati, tidak hidup. Sedangkan istilah mencintai dengan kekuatan itu berhubungan dengan harta milik. Orang yang banyak harta itu biasanya orang kuat. Kasus 3 bulan nggak kelar-kelar sampai sekarang.
Ya kan? Ya kan? Ya karena orang kuat gitu kan. Nah, maka orang yang banyak harta itu adalah orang yang kuat. Mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan berarti mencintai Tuhan dengan segala kekayaan yang dimiliki. Jelas ya Ibu Bapak ya. Terakhir, selanjutnya akal budi. Jadi, akal budi adalah pusat berpikir manusia yang membedakannya dengan hewan. Berarti mencintai Tuhan dengan segenap akal budi adalah mencintai Tuhan dengan seluruh kemanusiaannya. Ya, dengan seluruh kemanusiaannya. Artinya apa? Manusia itu kan lemah, tidak berdaya. Ya, jadi di dalam kelemahan pun kita harus tetap mencintai Tuhan. Di dalam ketidakberdayaan pun kita juga harus tetap mencintai Tuhan. Jangan pernah meninggalkannya pada saat kita memiliki begitu banyak masalah dan penderitaan. Itu maksudnya. Jadi, perintah utama mewajibkan orang untuk mencintai Allah dengan seluruh dirinya, sepanjang hidupnya, dengan segala kekayaannya, dan seluruh keberadaannya sebagai manusia. Silakan dicatat. Ini maksudnya. Ya, perintah utama itu mewajibkan kita untuk mencintai Allah dengan segenap atau seluruh diri kita, sepanjang hidup kita, segala kekayaan kita, dan seluruh keberadaan kita sebagai manusia. Jadi kalau misalkan kita usahanya lagi sepi, ya tetap mencintai Tuhan. Jangan pakai penglaris. Ya, penting nih, karena kita ingin mencintai Tuhan dengan segenap akal budi kita, ya, keberadaan kita sebagai manusia yang rapuh dan tidak berdaya, kita tetap mau mencintai Tuhan. Ya, ingat ya, ini arti mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Ada 4. Ya. Nah, maka terakhir, ini pesannya Ibu Bapak, penyembuhan kasih dalam perikop orang Samaria yang murah hati. Melihat konteksnya, kisah ini ditempatkan Lukas untuk menjawab pertanyaan siapakah seorang murid Yesus dan apakah ciri-cirinya. Silakan dicatat. Bagi Lukas, ini bagi Lukas ya Ibu Bapak ya, murid Yesus bukanlah orang yang hanya membenarkan diri menurut hukum. Ya, saya sudah menjalankan hukum ini, saya sudah menjalankan hukum itu, saya sudah ekaristis setiap minggu, saya sudah menjalankan masa pantang dan puasa selama masa prapaskah. Nah, saya sudah menerima sakramen tobat minimal 2 kali setahun, bukan itu. Tetapi menurut Lukas, ya, murid Yesus itu adalah orang yang berbelas kasih. Pertama, silakan dicatat. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yang kedua, murid Yesus itu adalah melayani. Kelanjutannya, Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Lalu yang terakhir, murid Yesus adalah murid yang berdoa. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi sebenarnya perikop itu satu kesatuan Ibu Bapak. Berbicara mengenai pemuritan. Nah, ya, berbicara mengenai pemuritan. Jadi Yesus ingin memberikan sebuah gambaran, ya, penyembuhan kasih itu harus benar-benar diwujud nyatakan dalam tindakan belas kasih. Ya, itu penyembuhan kasih, bukan hanya teori. Ya, yaitu dengan cara melayani dan berdoa. Jadi itu satu kesatuan Ibu Bapak. Itulah ciri-ciri khusus seorang murid Yesus. Murid yang demikianlah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, konteksnya tadi ya,
siapakah yang dapat memperoleh hidup yang kekal? Ya, yaitu orang yang berbelas kasih, yang melayani, dan yang berdoa. Inilah penyembuhan kasih, ya, yang dalam perjanjian lama lalu disempurnakan oleh Yesus dalam perjanjian baru, yaitu dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Selesai. Thank you. Ada pertanyaan, Ibu Bapak? Ya, terima kasih Kak Vindes Ya, untuk sama-sama Bu Herna. pengajarannya malam ini. Wah, luar biasa banget ya. Kalau saya pribadi ini sangat-sangat menolong nih untuk mengalami penyembuhan kasih juga, terlebih lagi melihat dari segi Alkitabiah kita. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Ini kalau diam ada dua maksudnya ya Kak Vindes. Iya, betul. Ngerti banget. Ngerti semua atau Apa nggak ngerti sama sekali? Mau tanya Kak Vindes, Ya, sama. Silakan Bu. mungkin agak luar konteks ini ya Kak Vindes, tapi Nggak menyangkut apa-apa. kasih ya, menyangkut Mhm. kasih. Saya mengalami gini Kak Vindes, keponakan saya kan sakit. Saya sering mengunjungi orang sakit dan mendoakan dan menceritakan apa yang saya pelajari, saya dapatkan selama ini. Banyak yang mau mendengarkan dan menjalani. Lalu saat ini saya mengalami dengan keponakan saya sendiri. Dia tuh sakit parah, Kak Vindes, kanker. Cuma dia dari sebelum sakit, dia memang orang tidak aktif di gereja. Mungkin Katolik hanya KTP aja. Ya. Lalu istrinya belum Katolik. Cuma ada 2 kakaknya Katolik. Tapi Katolik pun tidak aktif juga. Cuma bicaranya sepertinya beda dengan kita ya, cara pikirnya. Jadi saya tuh susah, belum mendapatkan ilham atau hikmah. Dalam hati saya mau mengajak keponakan saya berdoa, doa bersama. Oke, kita sakit, kita pasrah ya. Hidup dan mati kan Tuhan yang tak berkuasa. Kita tidak berkuasa. Cuma ya itu Kak Vindes, yang sakit tidak mau terima, kakaknya 2 yang sehat juga. Cara pikirnya, contohnya gini, saya kasih saran, bagaimana kita cari prodiakon supaya setiap hari Minggu bisa antar komuni. Nah, saya jelaskan pada kakaknya. Lalu dia jawab gini, yang ke gereja tiap hari pun masih begini dan begitu. Istilahnya melihat nilai negatif orang gereja. Saya tahu itu, tapi kita kan tidak beriman pada gereja. Kita kan beriman pada Yesus. Tapi saya belum bisa menjelaskannya, Kak Vindes. Mungkin ini yang mau saya, Kak Vindes mohon pencerahannya bagaimana saya menghadapi keponakan saya sendiri yang kayaknya hidupnya belum berserah, sakitnya sekarang sakit parah lagi. Itu sebenarnya dari kesadaran diri sih, Bu Norma. Susah ya kalau misalkan belum ada kesadaran. Itu yang paling penting sih, bahwa kesadaran diri itu yang paling utama untuk dapat terbuka terhadap pertolongan Tuhan. Nah, kalau misalkan belum ada kesadaran diri, maka sekuat apapun kita berusaha, itu tampak akan sia-sia. Ya, itu yang pertama. Maka yang paling penting adalah Bu Norma bisa doakan untuk kesadaran diri, pentingnya berserah pada Tuhan. Nah, nanti kalau misalkan ada omongan ke Bu Norma bahwa panggilnya apa? II. Ya, panggil II. II ya. II, saya mau dong untuk datang ke gereja atau aktif lagi ke gereja. Bagaimana caranya? Berarti sudah ada kesadaran diri dan keterbukaan. Nah, itu lebih gampang. Ya, jadi yang paling penting memang sekarang mendoakan keponakan dari Bu Norma sih. Karena kalau belum ada kesadaran diri itu sangat sulit, Bu Norma. Ya. Lalu yang kedua, nggak apa-apa sih Bu Norma kalau misalkan mau terus ajak, nggak apa-apa.
ya. Tetapi jangan sampai nanti keponakannya justru merasa tertekan ya, karena kok diajak terus gitu kan. Nggak apa-apa, tapi sekali-sekali ya kan Bu Norma ingatkan lagi untuk berdoa, sekali-sekali kirimkan renungan dari SOG misalkan ya kan. Sekali-sekali Bu Norma mungkin bisa kirimkan lagu-lagu penguatan dan penghiburan. Nah tuh Pak Budi, doa mengubah segala sesuatu. Nah itu juga bisa ya, lagu-lagu yang menguatkan, menghibur itu juga bisa Bu Norma. Nah itu pendekatan-pendekatan yang efektif rasanya. Ya ajakan-ajakan tetapi tidak eksplisit. Karena itu benar dia menolak. Kalau kita pergi aja, saya sama adik saya kan ada, saya kan nomor 3 SAI-nya, lalu yang kecil SOI-nya pergi. Dulu ketakutan, mau marah dia, seolah-olah kita pergi itu mau ngajak dia berdoa. Nah iya, susah. Jadi nggak Kalau mau belum berdoa sama sekali. Kita tawarin ngantar komuni juga nggak mau. Iya, pasti. Jadi Karena kita mungkin hanya doa di rumah aja selama ini Kak Pindes, setiap hari tetap mendoakan dia. tetap. Cuma untuk kirim-kirim renungan sih belum sih saya sih. Nah, belum Itu ya. yang akan saya lakukan. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kirim aja Bu Norma. Atau lagu-lagu penguatan ya. Itu persis seperti Santo Ignatius Loyola. Nah,